Kebetulan hari ini saya sedang WFH, lagi bersih-bersih di dapur kecil ini. Kebetulan saya lagi sendiri karena keluarga sudah di kampung dan saya tidak bisa pulang menengok mereka dikarenakan kasus corona yang melanda dunia, khususnya Indonesia sekarang ini. Jadi saya di sini bersih-bersih. Senin Selasa saya kerja di rumah dan pada saat tadi bersih-bersih saya menemukan ada ragi sap insan. Jadi saya berpikir untuk membuat salah satu roti yang menggunakan ragi ini. Saya akan membuat pizza dengan perlengkapan seadanya di rumah. Jadi hanya ada kompor dan pan ini. Jadi saya akan membuat pizza, tapi proses pematangan dengan menggunakan pan. Jadi sahabat di rumah, jangan kemana-mana. Saya akan persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ya, dan saya akan siap-siap untuk proses pembuatan bikin pizza. Mozzarellanya. Wah. Oke, sahabat-sahabat yang di rumah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Jadi saya akan pengadukan manual untuk membuat adonannya terlebih dahulu. Jadi bahan-bahan sudah siapkan dan apa aja bahan-bahan yang nanti yang saya akan masukkan di dalam adonan untuk kulit pizzanya. Untuk proses pembuatan adalah ini airnya saya sudah siapkan, kemudian saya akan masukkan kurang lebih sekitar 5 gram gula. Kemudian ragi sap insannya ini kurang lebih sekitar 5 gram. Ya. Dan saya tambahkan ini improver baker bonus kurang lebih sekitar 3 gram. Kemudian susu bubuk ini kurang lebih sekitar 5 gram. Dan saya akan larutkan terlebih dahulu. Nah, jadi ibu di rumah kalau tidak menggunakan mixer bisa menggunakan manual atau tangan seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan ini menggunakan olive oil. Ini kurang lebih sekitar 10 gram. Ya. Dan terakhir adalah garam. Ini kurang lebih sekitar 5 gram. Oke. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Dan terakhir adalah tepung terigunya. Nah, ini adonan sudah istirahatkan kurang lebih 5 menit tadi. Sudah mulai beraksi, baru saya masukkan tepungnya yang terakhir. Oke. Kita aduk-aduk. Ini proses pengadukan tidak sama dengan roti manis atau tawar sampai kalis. Cukup kalau untuk pizza, ibu-ibu atau sahabat sap insan di rumah sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Jadi tidak susah payah kita untuk ngaduk menggunakan tenaga ekstra ya. Baik, adonannya sudah tercampur rata, jadi tidak usah sampai kalis. Nah, kalau dirasa ibu-ibu di rumah atau sahabat di rumah kalau terlalu kelembekan, boleh tambah dikit aja. Nah, baru kita aduk lagi. Nah, kalau dirasa ini sudah cukup. Nah, ini tidak perlu sampai kalis. Pengadukan paling sekitar 5 menit. Kita istirahatkan kurang lebih sekitar 20 menit. Ya. Saya tutup. Ini supaya tidak kering permukaannya. Untuk isiannya sudah saya siapkan. Di sini ada keju mozzarella, kemudian sosis, ada wortel. Ini sayuran yang ada di rumah. Kemudian ada daging cincang yang sudah saya tumis, ya. Kemudian ini ada minyak atau olive oil, oregano dan saus, ya. Nah, adonan yang sudah diistirahatkan ini kurang lebih 20 menit. Saya akan potong ya. Ini kurang lebih masing-masing 100 gram. Ini saya akan dibagi
2 saja. Oke. Nah, ini baru kita bulatkan seperti ini. Diistirahatkan kembali ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Oke. Nah, ini saya siapkan teflonnya. Saya olesi sedikit pakai minyak. Ya, boleh minyak apa aja. Oke, ini adonan yang sudah diistirahatkan. Ini sampai ngembang ya, kurang lebih seperti ini. Nah, udah mudah untuk dibentuk seperti ini. Baru saya akan tipiskan langsung di atas pannya. Tinggal digini-gini aja. Seperti ini. Baru saya akan masukkan untuk pertama mozzarella terlebih dahulu ya. Ini sampai rata. Biar nempel nanti untuk bahan-bahan yang lainnya. Oke. Kemudian ini saya akan masukkan untuk daging cincangnya. Kemudian saya kasih wortel. Dan kalau yang suka sosis boleh tambahkan sosis, jangan banyak-banyak ya. Nah. Kemudian saya kasih oregano. Dan kalau yang suka saus, saya tinggal tambahkan saus di atasnya. Oke. Kemudian saya akan taburi lagi untuk keju mozzarella-nya. Taburin dulu. Nah, ini tinggal sama seperti tadi. Jangan lupa ditaburin tepung supaya tidak lengket ya. Nah, udah lentur seperti ini. Nih, adonannya agak lembek, mudah untuk di ini. Baru saya akan tutup di bagian atas. Tutup sampai menutupi semuanya. Oke. Poles bagian atasnya dengan olive oil atau boleh vegetable oil. Ini sudah selesai, baru saya akan matangkan di atas. Gunakan api kecil, baru kita bakar. Boleh ditutup. Ini sampai matang, sampai kulitnya berwarna. Ini saya olesi, tambah lagi untuk olive oilnya. Saya akan cek bagian bawahnya. Ya. Nah, sudah cukup, baru kita balik. Ya. Ini kurang lebih sekitar 3 menit ya.
masing-masing sisi biar ke dalamnya benar-benar matang dan kulitnya matang. Ini sudah cukup tingkat kematangannya. Ini saya akan potong. Wah. Dan saya akan coba untuk pan pizzanya. Mozzarella-nya. Wah. Anget-anget, makan pizzanya enak. Mantap. Selamat mencoba sahabat Sub Instan di rumah dalam rangka WFH di saat sekarang ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Bikin pizza bersama Sub Instan dari saya, Chef Santoni.